Jumpa lagi kita dengan channel yang mengedukasi. Kali ini kita akan materi atau mata kuliah sesi penilaian internal pada materi atau mata kuliah manajemen strategi. Para subscriber dan rekan-rekan mahasiswa, keberlangsungan sebuah usaha, keberlangsungan sebuah perusahaan, keberlangsungan sebuah bisnis, eksistensi sebuah bisnis itu sangat penting. Karena itu dua hal pokok yang harus menjadi perhatian kita adalah penilaian internal dan penilaian eksternal. Kali ini coba kita bincangkan masalah penilaian internal. Penilaian internal itu mengacu kepada kelebihan dan kelemahan kita, kelebihan dan kelemahan perusahaan, yang tentu semua itu kita identifikasi sehingga kita bisa memaksimalkan kelebihan kita dan kita bisa menutup kekurangan kita. Dalam hal ini ada beberapa hal pokok yang mesti menjadi fokus di dalam pengamatan kita. Pertama itu soal manajemen, kedua soal pemasaran, ketiga soal bagaimana sistem keuangan dan akuntansinya, keempat soal penelitian dan pengembangan atau orang biasa sebut litbang, yang terakhir adalah sistem informasi manajemen. Kalau mengacu kepada tampilan yang berbasis sumber daya, resource based view, ada tiga hal pokok di dalam mempertahankan keuntungan yang kompetitif. Yang pertama adalah physical resource, yang kedua bagaimana human resource-nya, yang ketiga adalah organisasi resource. Organisasi resource itu berupa bagaimana struktur perusahaan, bagaimana proses perencanaan, bagaimana sistem informasi, merek, hak cipta, sampai pada database dan lain sebagainya. Kalau kita bincang soal manajemen, tadi dari awal ada beberapa pokok yang kita sebutkan, sekarang kita bedah satu persatu. Masuk kepada manajemen. Manajemen itu tidak lain adalah, secara sederhananya kita bicara POAK, atau kalau dijabarkan menjadi bagaimana perencanaannya, planningnya, bagaimana organisasinya, bagaimana motivatingnya, bagaimana staffingnya, atau yang terakhir bagaimana controllingnya. Pada tahap yang keempat, kita masuk kepada marketing. Fungsi marketing itu menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana sebuah produk itu dikatakan laku, bagaimana produk itu dikatakan berkualitas, bagaimana produk itu dikatakan bahwa harganya sesuai, sesuai. Itu adalah tergantung bagaimana kita bisa memarketnya. Karena itu ada beberapa poin yang penting dalam marketing itu adalah, yang pertama itu adalah soal customer analysis, yang kedua bagaimana selling produknya atau servicesnya, yang ketiga bagaimana produk dan service planning, tes pasarnya itu bagaimana. Kalau kita bicara produk dan service planning, tes pasar,
ini biasanya terkait dengan merek, garansi, bagaimana stylenya, bagaimana kualitasnya, bagaimana pelayanan terhadap pelanggan. Baru kita masuk kepada pricing, penentuan harga. Harga ini juga harus hati-hati dalam penetapan harga. Bukan berarti harga yang mahal tidak disukai oleh customer, tidak diminati customer, tetapi kadang-kadang kalau produk yang bermerek harganya mahal, justru kadang-kadang customer juga suka karena ada nilai gengsi, nilai prestisnya. Tetapi juga itu bisa berlaku sebaliknya. Yang berikutnya adalah distribution atau pabrik, gudang. Bagaimana distribusi terjadi dari pabrik sampai kepada pabrik sampai kepada customer. Itu juga penting. Yang berikutnya adalah bagaimana riset marketingnya. Riset marketing itu perusahaan itu harus turun, harus melihat, harus mendengar, harus menganalisis data, menginventarisir dan menganalisis datanya. Apakah produk-produk mereka itu masih diminati oleh customer atau tidak? Tidak. Apakah produk itu ada pesaingnya atau tidak? Bagaimana posisi produk dia? Yang terakhir adalah bagaimana cost analisisnya, cost benefit analisisnya. Artinya penilaian biaya, keuntungan, dan risiko. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya rekan-rekan mahasiswa adalah keuangan. Keuangan itu dianggap sebagai ukuran terbaik posisi kompetitif suatu perusahaan dan daya tarik keseluruhan terhadap investor. Bisa dibayangkan saja, investor itu mau menginvestasikan itu lihat laporan keuangan. Laporan keuangan itu bisa dicermati, bisa dianalisa, menggambarkan perusahaan itu sehat atau tidak. Biasanya soal keuangan atau akuntansi itu bisa menjadi keputusan investasi, juga bisa menjadi keputusan pembiayaan, bisa juga menjadi keputusan dividen. Oke lah, yang keputusan investasi ini sudah biasa, keputusan pembiayaan ini sudah umum. Saya perjelas sedikit tentang keputusan dividen. Ini adalah menentukan jumlah dana yang ditahan oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan oleh para pemegang saham. Artinya, pemegang saham punya kepentingan dalam hal dividen. Yang berikutnya adalah produksi atau operasi. Satu bisnis itu terdiri semua aktivitas yang mengubah semua input barang dan jasa. Nah, manajemen operasi ini berkaitan dengan input, transformasi, output yang berbeda-beda di industri dan pasar. Soal produksi atau operasi ini terkait dengan proses. Contoh misalnya, bagaimana pemilihan teknologinya, bagaimana soal layout fasilitas, bagaimana soal alur prosesnya, bagaimana soal fasilitasnya, bagaimana kontrol prosesnya, transportasi, dan lain sebagainya. Sedangkan yang terkait dengan produksi lagi adalah capacity. Capacity ini contohnya adalah misalnya forecasting, perencanaan fasilitas, perencanaan keseluruhan, penjadwalan perencanaan kapasitas, dan analisa antrian, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah penelitian dan pengembangan. Litbang sendiri ini
juga berperan dalam rangka untuk pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memperbaiki daripada produk yang sudah ada. Dan biasanya ini adalah perusahaan-perusahaan yang berskala menengah ke atas yang memiliki divisi litbang. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah sistem informasi manajemen. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, bahwa tujuan informasi manajemen itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan dengan meningkatkan kualitas keputusan manajerial. Suatu sistem informasi yang efektif harus dapat mengumpulkan, menginventarisir, menyimpan, menyatukan dan menyajikan informasi dan dapat menjawab operasi yang strategis yang penting. Itulah para mahasiswa dan subscriber yang berbahagia, blog kali ini yang kita bincangkan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi blog-blog berikutnya yang lebih keren, lebih kredibel, dan lebih mengedukasi. Salam sukses selalu.